Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jiretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di sore hari ini, program Bincang Bola edisi Senin 10 Juni 2024. Dan tentu beberapa menit ke depan kita akan ditemani oleh narasumber yang tentunya sudah hadir juga bersama Vio di studio Tribun Timur. Dan kabar terbaru kita mendengar dan juga mendapatkan kabar terbaru bahwa ada gelaran dari gelaran turnamen sepak bola yang melibatkan sekolah sepak bola atau yang disingkat dengan SSB dengan titel PSM Cup U15. Dan tentu di sore hari ini kita akan mengemas perbincangan kita dengan tajuk PSM Cup U15 ajang pencarian bibit pesepak bola unggul. Bersama narasumber kita ada Kak Muhammad Arif Rijal selaku Direktur Villanesia Manajemen. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Oke, gimana kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin boleh menyapa Tribuners dulu nih, Kak, karena kita sedang live nih. Oke. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Salam olahraga, Ewako. Oke, salam olahraga dan Ewako pastinya. Ya. Dan ini kan kalau sore hari seperti ini, Kak, kita tentunya lagi semangat-semangat untuk olahraga nih ya, Kak. Ya. Dan juga mungkin bagi beberapa orang yang masih mencari jati diri untuk menyukai olahraga. Nah, momen seperti ini kita bisa buat mereka untuk tertarik dengan dunia sepak bola nih, Kak. Dan untuk sore hari ini kita akan bahas mengenai ajang pencarian bibit sepak bola unggul. Tapi sebelum itu, Kak Rijal selaku Direktur Villanesia Manajemen, tentunya kita akan berkenalan sedikit dulu, Kak, terkait Villanesia Manajemen itu seperti apa sih, Kak? Sejak kapan terbentuk dan bagaimana progresnya, Kak? Ya, baik, terima kasih. Jadi perkenalkan sekali lagi saya Rijal selaku Direktur dari Villanesia Manajemen. Jadi Villanesia Manajemen ini terbentuk dari tahun 2019. Baik. Ya, 2019. Salah satu tujuan utama dari terbentuknya ini adalah bagaimana melaksanakan atau mengorganisir sebuah kegiatan event khususnya sepak bola secara profesional dan fokus di kelompok usia dini. Nah, sejak berdirinya 2019 ini kami sudah melaksanakan beberapa event, baik itu skala lokal maupun nasional yang diikuti oleh beberapa kelompok usia, baik itu kelompok usia 10 tahun, 12, 15 tahun, dan 17 tahun. Nah, seiring berjalannya waktu, kami ingin mengembangkan kegiatan event ini. Maksudnya adalah bagaimana agar kegiatan ini bukan hanya berakhir setiap turnamen itu euforia juara saja. Sehingga hasil diskusi dari teman-teman bahwa setelah juara, yang harus dilakukan adalah bagaimana yang berbakat ini, yang juara-juara ini, kemudian kita kumpulkan dan kemudian kita latih khusus, membina mereka bagaimana mereka lebih paham tentang sepak bola. Begitu. Jadi maksudnya hubungan yang terjalin ketika ada turnamen tidak berhenti sampai turnamen saja, tapi malah dibina sedemikian rupa mungkin hingga bisa menjadi pemain yang hebat begitu ya, Kak? Pak? Iya, benar ya. Karena selama ini kegiatan-kegiatan dilakukan itu berakhir dari hanya sebatas euforia saja. Setelah juara ya sudah mau kemana, bingung mau kemana kan. Akhirnya kami berpikir bagaimana setelah mereka juara, mereka dikumpulkan menjadi satu. Karena ini pemain-pemain berbakat nih, punya potensi yang besar untuk menjadi pemain bola yang sukses nanti ke depannya. Sehingga mereka dikumpul dan dilatih khusus untuk pemahaman tentang sepak bola. Tapi menjadi pertanyaan besar juga nih, Kak, Villanesia sendiri, khususnya manajemen Villanesia ini, mengapa mungkin memilih untuk usia dini, Kak? Adakah alasan tertentu mungkin? Ya, jadi kegiatan usia dini ini boleh dikata kegiatan yang sifatnya sangat menyenangkan karena melibatkan anak-anak kecil. Melibatkan anak kecil karena anak-anak kecil ini butuh
wadah untuk mereka menunjukkan diri mereka untuk melaksanakan event. Karena selama ini event-event yang ada ini ya hanya sekedar mereka adakan saja, tapi pengelolaan kegiatan ini yang kurang profesional, sehingga dengan usia dini ini selain menyenangkan tadi, wadah juga ya wadah bagi mereka, ya bagi mereka ya untuk meningkatkan skill mungkin ya, ya betul, pastinya. ya. Oke, Kak tadi Kak Rizal juga sampaikan buat Tribuners ketahui bahwa Villanesia khususnya Villanesia Manajemen sudah membuat turnamen sedemikian rupa baik skala lokal maupun juga nasional nih Kak. Nah, kalau mungkin dihitung-hitung dari terbentuknya 2019 hingga saat ini total ada berapa turnamen yang sudah dibuat nih Kak? Oh, sudah banyak. Mungkin sudah lebih dari 20 event. Sudah lebih dari 20 event yang diadakan. Ya skalanya tadi ada skala nasional, skala provinsi Sulawesi Selatan, bahkan skala nasional sudah 2 tahun kami adakan skala nasional. Setiap tahun berarti? Tiap tahun ya. Kenapa kami mengadakan kegiatan yang sifatnya skala nasional? Selama ini kan kegiatan nasional adanya di Jawa, di Jakarta. Di Makassar ini belum pernah ada skala nasional secara usia dini. Sehingga kami mencetus kegiatan ini bagaimana di Makassar juga ini punya kegiatan sifatnya nasional yang banyak menghadirkan pemain-pemain dari luar Sulawesi Selatan. Ya, supaya Makassar juga ini bisa dikenal. Ya. Jadi begitu. Makassar ini sebagai center dari Indonesia Timur dan bisa dilirik oleh daerah-daerah lain begitu ya. Betul. Ya. Harapan kami dengan adanya event-event nasional yang sering kami adakan di Makassar, pelatih-pelatih atau tim teleskouting yang ada di luar Sulawesi, di Jawa, Jakarta melirik juga kegiatan di Makassar dengan pemain-pemain yang berpotensi punya bakat yang luar biasa. Berarti ini juga sejalan dengan program yang sudah dijalankan oleh Villanesia yaitu Akademi Football, Kak. Jadi Villanesia Football Academy ini sebenarnya adalah kolaborasi. Jadi gabungan dua entitas perusahaan yang sama-sama konsen di dunia olahraga, yakni Selebes Olahraga Indonesia dengan Villanesia Manajemen. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, apa output dari setiap kegiatan yang kita adakan, ini adalah pembinaan sepak bola, yaitu Selebes Villanesia Football Academy. Jadi dua perusahaan ini, COI atau Selebes Olahraga Indonesia atau Selebes Sport bersama Villanesia Manajemen berkolaborasi untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah di pembinaan usia dini, kemudian yang kedua adalah event olahraga, khususnya di sepak bola. Tapi ke depan bukan hanya event sepak bola yang diadakan, tapi beberapa event-event lain. Karena Selebes Sport ini adalah salah satu perusahaan yang punya sport center yang luar biasa lengkapnya. Ada lapangan sepak bolanya, ada bulu tangkisnya, perhatian khusus buat olahraga ada futsalnya. Nah, ini luar biasa ketika event-event olahraga ini yang dikembangkan. Kak, dan juga kalau menjadi pertanyaan dari lirik kita, pasti akan menjadi judul kita, pasti akan menjadi pertanyaan buat Tribuners PSM Cup U15 ini seperti apa sih sebenarnya? Maksudnya latar belakang hadirnya kegiatan ini selain mungkin kerjasama dari dua perusahaan, tentunya kan ada yang ingin dicapai begitu Kak? Ya, jadi yang melatar belakangi diadakannya PSM Cup U15 ini, yang pertama adalah daerah-daerah timur ya, mulai dari Sulawesi, mungkin Ternate, khususnya Indonesia Timur. Daerah-daerah ini merupakan banyak melahirkan pemain-pemain bola yang profesional. Menjadi penyumbang termasuk ke klub-klub sepak bola pro, Liga 1, Liga 2, bahkan di timnas kan. Sehingga untuk menjaga generasi pelanjut yang sudah sukses ini kan butuh generasi ya. Butuh regenerasi ya. Kita mengadakan kegiatan yang sifatnya kontinu. Jadi PSM Cup U15 ini yang pertama adalah bagaimana pemain-pemain yang punya bakat di daerah-daerah ini hadir di kegiatan ini, kemudian menonjolkan dia punya potensi yang luar biasa, potensi bermain bolanya.
begitu. Sebagai ajang bagi para pelatih-pelatih mengevaluasi hasil latihannya selama ini. Oke. Kemudian juga dengan adanya PSM Cup ini, para pelatih dan atau SSB yang ada di Makassar dan beberapa daerah akan menjadi semangat. Mereka tetap berlatih karena ada wadahnya. Oke. Mereka Ada kegiatan yang ya, bisa mereka ikuti begitu ya? betul, ada kegiatan yang rutin mereka bisa ikuti karena ini akan menjadi agenda tahunan. Oh, oke. Jadi menjadi agenda tahunan. Jadi pelatih sudah punya arah. Ini anak-anak saya latih ini. Setelah saya latih, saya mau kasih ikut kemana. Ya, dengan adanya PSM Cup ini akan menjadi ajang selain silaturahmi Iya, antara sesama sekolah bola, juga sebagai ajang untuk menunjukkan bakat. Karena harapannya sebenarnya adalah bagaimana anak-anak ini yang ikut terlibat di PSM Cup ini mampu dipantau oleh tim telescouting yang ada di PSM. Karena harapan kami juga sebenarnya adalah bagaimana membantu PSM Makassar dalam hal pemain-pemain yang hebat. Oke. Ya. Ya, berarti untuk saat ini mungkin pandangan Kak Rijal begitu melihat anak-anak usia dini khususnya, mungkin mulai dari 13 tahun hingga 17 tahun nih kita katakan seperti itu. Bagaimana kualitas mungkin dari segi mereka, permainan mereka? Ini sebelum maksudnya terjun dalam satu pembinaan, bagaimana mereka main di lapangan, itu kan pasti ada pantauan yang senantiasa dilirik oleh Kak Rijal nih. Iya, pada dasarnya semua SSB ini memiliki pelatih-pelatih yang hebat. Karena selain mereka juga dibina oleh PSSI dengan kurikulum PSSI seperti kursus lisensi D, C, B, dan hampir semua SSB yang ada di Makassar ini, bahkan di Sulawesi Selatan, itu sudah mereka berlisensi semua. Sehingga standarisasi latihan mereka itu sudah sesuai dengan standarnya. Ya, namun beberapa memang yang masih perlu dikembangkan tingkat kemampuannya. Kelasnya yang seharusnya mungkin usia 15 dan 17 sudah berpindah naik kelas. Ya, ini yang naik kelas ini butuh wadah tersendiri. Karena saya sampaikan bahwa di Celebes Villanesia Celebes Villanesia Football Academy ini itu dilatih oleh Coach Fatur Rahman. Kemudian direktur tekniknya Coach Hanafing. Harapannya sebenarnya adalah anak-anak yang berbakat ini bisa ikut terlibat di dalamnya karena beberapa program-program latihan yang diberikan oleh Coach Hanafing ini saya melihatnya programnya luar biasa karena lebih fokus ke pengembangan bakatnya sebagai pemain sepak bola. Ini juga mungkin sekaligus informasi baru buat Tribuners ketahui. Mungkin yang tertarik nanti buat ngikutin anak-anaknya bisa ikut serta langsung juga bergabung di Villanesia pastinya Kak Rijal. Bisa, sangat bisa sekali karena tetapi anak-anak yang mau bergabung di Celebes Villanesia Football Academy ini melalui proses tahapan yang harus dilalui karena mesti harus diseleksi. Ya. Berarti salah satunya melalui program PSM Cup U15 ini? Ya benar. Jadi ajang dari PSM Cup U15 ini salah satu ajang untuk memantau pemain-pemain yang berbakat. Apakah nantinya masuk dalam Celebes Villanesia Football Academy ini atau mungkin saja masuk di EPA PSM Makassar. Bahkan sudah terpikirkan untuk sampai ke arah sana gitu ya. Dan kalau untuk PSM Cup U15 ini Kak, terselenggaranya mungkin baru pertama kali atau memang sebelum-sebelumnya sudah ada? Untuk PSM Cup ini adalah yang pertama. Pertama. Perdana di Kota Makassar. Dan diikuti oleh berapa tim nih? Untuk PSM Cup U15 ini diikuti 16 tim. 16 tim? Ya, 16 tim. Terdiri dari SSB, sekolah bola yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan pada umumnya, dan di luar Sulawesi Selatan ada dari Ternate. SSB Tunas Palapa dari Ternate, kemudian SSB RMK Utama Akademi Samarinda. Samarinda, Ternate, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, ya. Jadi ada 3 daerah yang ikut serta? Ada 3 ya. Dan mengapa harus 16 saja nih Kak? Kan semakin banyak semakin bagus nih. Ya, yang pertama pertimbangannya waktu. Ya, dengan durasi waktu. 16 tim ini itu kami adakan selama sepekan. Selama sepekan kami berusaha bagaimana event ini dilaksanakan secara profesional. Maksudnya begini,
Eh, tidak dipaksakan anak-anak ini main harus sehari main 3 kali, 2 kali, ya. Harus bertahap Ya harus begitu ya? bertahap. Anak-anak ini butuh rest, butuh istirahat. Jadi hari ini main, besok istirahat, besok main lagi, besok istirahat. Sehingga memang yang kami kejar ini bukan semata-mata harus jumlah peserta yang banyak, tetapi pengelolaan kegiatannya juga itu harus bagus. Dan juga memang tim yang ikut itu memang kita seleksi juga. Bukan hanya sekedar mendaftar terus ikut, tidak. Kami seleksi juga apa memang SSB ini punya pembinaan atau hanya sekedar ada turnamen langsung ikut. Berarti kalau seleksi yang dilakukan oleh Villanesia dan juga pastinya bekerja sama dengan beberapa perusahaan tadi yang disebutkan, ada kriteria-kriteria tertentu dong yang menjadi pertimbangan penilaian sehingga 16 tim ini bisa ikut serta. Boleh disebutkan Kak mungkin apa saja buat pertimbangan nanti sekolah-sekolah sepak bola lainnya ini bisa ikut serta lagi di tahun depan? Ya, sebenarnya pertimbangannya persyaratannya yang pertama yang penting bahwa sekolah sepak bola itu memang sudah melakukan proses pembinaan. Mungkin ada durasinya harus berapa lama? Oh gitu? Tidak punya durasi. Yang jelas bahwa SSB itu bukan baru dibentuk karena adanya event ini. Iya, karena ada turnamen baru terbentuk gitu ya. Betul. Harus konsisten ada pelatihan atau pembinaan dari sebelum ada turnamen. Betul ya. Oke, kemudian? Yang penting itu sih. Yang paling penting adalah ada pembinaan sebelum sudah melakukan proses pembinaan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya karena memang ajang ini memang untuk mereka yang memang konsen di pembinaan. Begitu. Bukan mengejar juaranya, bukan mengejar hadiahnya apa dan lain-lain, tapi memang kita buat wadah ini untuk mereka ajang untuk mengevaluasi tim, mengevaluasi pemain yang mereka sudah bina. Iya, kita juga dapat kabar Kak Rizal bahwa sebelumnya yang mendaftar itu malah melebihi kapasitas gitu ya. Iya, benar. Iya. Lalu proses screeningnya hingga bisa 16 tim saja itu ada penilaian apa saja selain mungkin ada pembinaan yang sudah mereka lakukan, apakah ada sesuatu mungkin yang menjadi nilai khusus nih mengapa yang lainnya tidak bisa ikut? Yang kalau nilai khusus tidak ada yang kita pasrahkan, yang penting itu tadi pembinaan dan memang kesiapan tim yang paling penting. Karena kadang mereka mengatakan siap tapi ternyata begitu pada saat akhir dari pendaftaran mereka tidak siap, mungkin manajemennya kurang bagus sehingga pengelolaan administrasi pesertanya pemainnya kurang bagus karena banyak dokumen yang harus disiapkan. Dokumen pemain yang harus dipersiapkan karena itu menjadi persyaratan bahwa persyaratan untuk ikut. Ya, seperti usianya harus sesuai. Harus sesuai 15 dilengkapi tahun. Ya 15 tahun dilengkapi dengan dokumen-dokumen ya. Ada administrasi yang harus dipenuhi. Ya, ada juga ada administrasi yang harus dipenuhi. Kak, kalau berbicara tentang pertandingannya, sistem pertandingannya seperti apa sih? Kan dalam sepekan mereka nanti akan bermain nih. Tadi Kak Rizal udah sampaikan mungkin hari ini ada main, besok istirahat, rest, besoknya lagi tulusannya main. Tapi dari 16 tim ini bagaimana pembagiannya nih Kak? Dilihat berdasarkan apa mungkin? Ya, jadi 16 tim ini mereka berkompetisi dengan sistem setengah kompetisi, single round robin. Untuk pembagiannya itu mereka melalui proses drawing. Drawing. Oh, drawing. Dibagi jadi 4 tim, 4 regu, 4 grup. Setiap grup ini ada 4 tim yang di dalamnya. Nanti setelah babak penyisihan mereka masuk ke 8 besar. Dia sudah menggunakan sistem gugur. 8 besar, semifinal dan final. Dan mungkin sekaligus juga penyampaian buat Tribuners ketahui di depan kita saat ini, ini adalah nanti yang menjadi juara akan membawa pulang piala ini ya Kak? Ya benar, ini tropinya ya. Tropi yang akan dibawa pulang oleh pemenang nanti juara 1. Dan nanti ada juara 2 juga pasti ya? Juara 2 ada tropi tetap seperti ini yang ini, kemudian juara 2, kemudian top score, pemain terbaik dan kiper terbaik. Oh ada list-list masing-masing posisi ya berarti Kak? Kak, ini juga kita dapat kabar bahwa yang saat ini ikut serta dalam PSM Cup U15 sudah diajak bergabung dengan Akademi PSM. Apakah benar demikian Kak? Ini sekaligus klarifikasi mungkin Kak? Ya kebetulan kemarin waktu acara pembukaan
alhamdulillah founder dari Bosowa, Bapak Haji Muhammad Aksa Aksa, Mahmud bersedia hadir, dan alhamdulillah beliau sehat dan sangat senang sekali dengan kegiatan ini. Ya, itu terlihat di saat pembukaan beliau tersenyum terus melihat anak-anak antusias, anak-anak yang berbaris di lapangan, dan bahkan beliau sempat menyaksikan pertandingan pertama. Dan hadir juga dari manajer dari PSM, Bapak Fajrin. Beliau sempat memantau pertandingan pertama yang diadakan, yang bertanding itu Tunas Palapa Ternate berhadapan dengan Samsul 08 Sport. Beliau melihat proses pertandingan ini, Pak Manajer melihat, dan ternyata ada yang menarik, ada yang menarik buat dari beliau, yaitu dari Tunas Palapa Ternate, dan konfirmasinya untuk bersedia ikut di Elite Pro Academy. Ya, tentunya kan melalui proses seleksi yang diadakan. Seleksi lagi. Ya, tapi beliau melihat pemain ini punya bakat. Ada potensi. Ya, ada potensi gitu, betul, punya bakat yang besar, sehingga beliau tertarik dengan anak ini. Berarti saat ini baru ada satu anak nih yang untuk sementara satu anak. Ya. Kira-kira di bagian mana nih isinya nanti, Kak? Atau maksudnya mungkin posisinya nanti dia nonjolnya di bagian mana? Apa ada informasi lanjut? Posisinya kalau saya tidak salah striker dia, ya pemain depan. Ya, pemain depan. Untuk karakter pemain selera kan tergantung masing-masing ya. Tapi beliau Pak Manajer ini melihat ini punya potensi besar, sehingga beliau menyampaikan bahwa ya silakan ikut untuk di Elite Pro dengan proses seleksi yang sudah ditentukan. Jadi mungkin kalau ditarik mundur lagi nih, Kak, pertanyaan dari Tribuners pastinya sebenarnya gelaran PSM Cup U15 ini untuk mencari apa sih? Apakah mungkin nantinya bibit-bibit unggul ini akan dimasukkan atau diajak masuk ke Akademi PSM atau seperti apa? Ya, tentunya harapan kita begitu. Harapan kita begitu. Pemain-pemain yang di PSM Cup U15 ini yang berbakat, yang punya potensi, ya tentunya kita berharap mereka ini bisa masuk di Elite Pro Academy untuk membantu membela PSM. Benar. Kemudian yang kedua, harapan kita ini bukan hanya itu, jauh ke depannya nanti mereka ini punya alumni-alumni dari PSM Cup ini, baik usia 15 nantinya maupun usia 17. Mereka ini alumni-alumni ini bisa bermain di tingkat lebih profesional lagi, seperti di Liga, bahkan di Timnas. Harapan kita begitu. Sampai udah terpikirkan sampai ke tingkat nasional atau bahkan internasional ya skalanya, Kak. Kak, kalau berbicara tentang event atau gelaran seperti ini kan pastinya ada melibatkan banyak orang. Total ada berapa orang nih, Kak? Untuk jumlah peserta keseluruhan itu kurang lebih 500 orang. 500 orang. Pemain. Ini pemain. Dan sistemnya ini untuk akomodasi selama di sini apakah menggunakan sistem boarding atau kayak gimana, Kak? Mereka masing-masing mencari tempat penginapan ya untuk kegiatan ini. Nantinya ketika mungkin setelah masuk dalam pembinaan barulah melibatkan atau juga menggunakan sistem boarding berarti, Kak? Ya, benar. Kalau mereka ikut di Elite Pro Academy PSM ya tentu mereka akan boarding di sana. Ini kita juga ada pertanyaan, Kak, terkait apa saja penghargaan yang nanti akan diberikan buat talent-talent atau mereka-mereka yang unggul atau juga bagi mereka yang telah mengikuti kegiatan ini, Kak. Mungkin ada cenderamata yang diberikan atau kenang-kenangan yang diberikan, sudah terpikirkan atau sudah tersedia bahkan, Kak? Ya, sudah tersedia. Jadi yang juara kan, yang juara tentu akan mendapatkan trofi yang ada di depan ini. Kemudian pemain terbaik, kemudian pencetak bola terbanyak, dan kiper terbaik. Semua pemain ini yang berjumlah kurang lebih 500 akan mendapatkan sertifikat penghargaan atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua, tentunya yang paling pokok adalah ada uang pembinaan yang akan kita berikan supaya mereka bisa kembali dengan uang pembinaan itu, mereka bisa gunakan kembali untuk di SSB-nya. Kemudian perlengkapan latihan juga kita akan siapkan untuk mereka. Pastinya tercover lah ya, Kak? Iya. Dijamin tercover lah untuk para pemain. Ya, insya Allah akan tercover untuk pemain-pemain atau untuk
bibit-bibit unggul nih yang ada dalam PSM Cup U15 ini. Kak, ini tadi kita tarik lagi, Kak Rijal sendiri kan mengatakan bahwa saat ini di Sulawesi Selatan masih kurang nih untuk pembinaan untuk khususnya usia-usia dini. Nah, kalau dari Kak Rijal sendiri, adakah solusi yang bisa ditawarkan untuk mendorong agar kompetisi usia muda itu bisa terus dilaksanakan, Kak? Ya, di sekolah sepak bola di Makassar khususnya dan umumnya Sulawesi Selatan itu banyak sekali sebenarnya, banyak SSB yang melakukan pembinaan usia dini. Iya. Hanya saja kompetisi yang atau turnamen yang diadakan ini khususnya Makassar dan Sulawesi Selatan ini masih sedikit kurang dan harus lebih banyak lagi agar mereka bisa pemain-pemain yang dibina di SSB ini punya banyak ajang untuk unjuk diri. Iya. Sehingga memang sangat diperlukan sekali partisipasi dari semua pihak, baik dari perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN, ya, pemerintah, apalagi pemerintah. Kami sangat membutuhkan support yang besar karena tanpa mereka membantu setiap event-event yang diadakan, ya tentu bergeraknya itu agak berat. Ya, dan harapannya jadi harus bersama-sama. Iya, harus bersama-sama dengan stakeholder, swasta, BUMN maupun pihak pemerintah membantu event-event seperti ini karena ini juga kan akan sangat membantu proses pencarian bakat untuk tingkat lebih lanjut seperti timnas usia 16, 18, 20. Jadi mereka bisa melihat turnamen yang ini, ya apa yang berbakat kita angkut, tarik lagi. Ya tarik, terutama di PSM Makassar kan, PSM Makassar kami menyiapkan pemain-pemain yang berbakat. Tinggal PSM melihat mana yang lebih bagus yang bisa diajak untuk masuk ke PSM. Sehingga harapan saya sih sebenarnya, harapan kami pihak swasta, pihak perusahaan swasta maupun BUMN sangat bisa membantu event-event seperti ini. Ya, untuk terlibat langsung. Ya, alhamdulillah untuk event ini beberapa perusahaan sudah mulai antusias membantu melirik ini kegiatan. Ya, begitu seperti beberapa perusahaan yang sudah terlibat langsung, ada seperti Hyundai, Goa, kemudian ada Honda. Ya, Honda kan memang sudah identik dengan PSM Makassar ya. Yang turut support ya. Ya, sangat membantu ya. Terus ada Kristalin membantu dari air mineralnya, dan ada Binet yang membantu akses internetnya di lapangan karena di sana kita ada live streaming. Live streaming setiap pertandingan kita live streaming agar semua pihak bisa menonton ini pertandingan. Begitu. Kemudian ada Pokari, ada Selebes Olahraga Indonesia tentunya yang punya fasilitas lapangan yang luar biasa di sana di Boswa Sport Center, dan terkhusus lagi support yang luar biasa dari PSM Makassar sendiri. Kegiatan ini sudah mendapatkan restu dari PT PSM Makassar, dan saya juga pada kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih ke founder Boswa Bapak Haji Aksa Mahmud yang sangat memberikan support yang luar biasa kegiatan ini bisa terlaksana. Baik, iya, itulah tadi ucapan terima kasih yang bisa sampaikan Kak Rijal pada momen ini, tentunya kepada para partisipan yang ikut mendukung dan juga memberikan support yang begitu luar biasa, dan juga tentunya bisa menyenangkan dan membuat gelaran ini bisa berjalan seperti ini gitu. Nah, kalau tadi Kak Rijal juga sampaikan bahwa untuk pertandingan bisa disaksikan secara live, boleh dibantu sampaikan buat Tribuners ketahui, mungkin ada yang penasaran nih untuk nonton atau saksikan secara live, boleh di mana saja nih? Ya betul, jadi saya tambahkan dulu tadi sedikit yang memberikan bantuan support seperti Tribun Timur juga memberikan support yang luar biasa, Tribun Cetak kan. Ini sudah sangat luar biasa, kegiatan kita bisa diliput di Tribun Timur, Tribun PSM Makassar. Termasuk support yang luar biasa dari Selebes Media. Jadi untuk kegiatan live streaming, Bapak Ibu bisa menyaksikan di live streaming di Selebes Media atau Selebes PSM. Seluruh pertandingan yang jumlahnya 31 pertandingan itu kita live-kan. Jadi orang tua yang tidak
sempat hadir Ya, seperti dari Ternate ya. itu mereka nonton bareng di sana. Ya, mungkin ada jam-jam tertentu boleh disampaikan? Pertandingan kita adakan di jam 10. Jam 10. Jam 10 kita sudah mulai dan sore hari jam 3. Jadi Oke. Di saat ini sedang live juga nih. Yes, sekarang ini lagi live di sana. Ya intinya Anda bisa dipantau lah di akun di Celebes Media. Oke, dan akan berlangsung hingga hari apa nih Kak? Kegiatan ini dimulai dari tanggal 9 hari Minggu kemarin sampai tanggal 16 Juni. Oke. Hari Minggu. Jadi 8 hari. 8 hari berturut-turut. Ya, betul. Kalau misalnya Tribuners tidak sempat hadir gitu untuk menyaksikan langsung, bisa langsung ke Celebes Media ya Kak? Ya benar. Kemudian pilih kategori live dan nanti akan ditayangkan langsung bagaimana proses pertandingan keberlangsungan di lapangan. Benar. Oke, Kak ini juga sekaligus kita mau tanyakan terkait kerjasama antara Celebes Sport dengan Villanesia. Ini kan kami juga mendapat kabar. Dan apakah benar begitu ada kegiatan agenda lain selain PSM Cup U15 ini, ada pola Bapak anak angkat nih Kak? Ya, itu seperti apa Kak? Boleh disampaikan? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Celebes Sport ya manajemen ini ada dua entitas yang berkolaborasi yang bekerja sama, Villanesia Manajemen dengan Celebes Olahraga Indonesia. Dua entitas ini membangun sebuah memiliki tujuan utama, ada dua. Yang pertama adalah melakukan pembinaan usia dini mulai dari usia 13, 15, 17 dan melaksanakan kegiatan event seperti ini PSM Cup 15, PSM Cup 17. Nah, output dari kegiatan PSM Cup ini itulah tadi kami akan mencari pemain yang berbakat, lalu kemudian kami bina di Celebes Villanesia Football Academy. Nah, Celebes Football Academy ini sekarang ini sudah membina 35 orang siswa. 35 orang siswa mulai dari usia 13, 15, 17. Dan dilatih oleh Coach Fatur Rahman yang mantan PSM Makassar. Dan kemudian di direktur tekniknya Coach Hanafing. Nah, di 35 siswa yang kami bina saat ini tentunya memiliki tingkatan ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang mampu, ada juga yang tidak mampu. Tapi kami tidak menutup mata bahwa yang tidak mampu itu bukan berarti kami tidak menerima. Justru yang tidak mampu dan punya bakat itulah yang kami terima. Yang punya bakat tapi kasihan mereka tidak mampu dari segi ekonomi apa dan lain-lain. Orang tuanya mungkin punya petani mungkin yang bukan petani tapi penggarap sawah. Itu kami tampung. Nah ini kami, bagaimana biayanya? Inilah kami dari manajemen ini memikirkan bagaimana supaya biaya operasional akademi tetap berjalan, anak-anak yang tidak mampu juga ini tetap bisa latihan dan dilatih secara profesional. Sehingga salah satu upaya kami adalah bagaimana anak-anak bina kami yang tidak mampu ini mempunyai bapak angkat. Nah, bapak angkat. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada 2 siswa yang sudah menerima bapak angkat. Yang menjadi bapak angkat yang membantu kami itu salah satunya adalah Pak Andi Suruji yang juga sekaligus sebagai direktur dari Celebes Olahraga Indonesia. Beliau membantu bagaimana anak-anak ini bisa yang tidak mampu ini bisa bermain. Nah, harapan kami sebenarnya jadi bapak angkat ini ada beberapa perusahaan yang ikut ambil andil di situ. Minimal mungkin perusahaan A bisa 2 atau 3 pemain untuk membantu iuran dari anak-anak ini yang begitu. Oke. Ya, ini agak terkesima juga mendengar penjelasan dari Kak Rijal bahwa memang saat ini total ada 35 yang sudah tergabung menjadi anak binaan dari Celebes Football Academy. Dan kemudian juga memang benar ada pola bapak anak angkat dan sekaligus juga Kak Rijal mengajak buat Tribuners mungkin yang tertarik juga untuk bisa membantu memberikan mungkin istilahnya bantuan tidak dilihat nilainya Kak. Yang jelas pada hatinya, niatnya dan itu sangat terbuka untuk bisa membantu dari para anak-anak binaan yang ada di Villanesia Academy. Dan nanti mungkin untuk lebih lengkapnya boleh dihubungi kemana nih Kak? Jika ada yang tertarik mungkin untuk membantu. Ya, kalau untuk menghubungi pihak yang ingin membantu bisa sekaligus juga berjalan-jalan melihat tempat latihan mereka. Benar. Jadi kami latihan itu
lapangan pabrik kertas Goa yang ada di Sumur Minasa. Setiap hari Sabtu dan Senin. Ya, hari Minggu pagi itu kami latihan di Telkom. Jadi bagi perusahaan mungkin atau individu makan ya individu bapak yang mungkin punya duit banyak begitu untuk menjadi amal jariah kan, kedepannya bisa jalan-jalan ke lokasi latihan. Benar. Dan juga bisa menghubungi kami juga di mungkin di IG atau di kontak WA. Baik. Ya, nanti mungkin ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di kolom komentar ini. Oh boleh ya. Nanti akan kami bantu juga buat langsung diteruskan ke Kak Rijal gitu ya. Iya. Ya Kak, ini mungkin sekaligus closing statement. Ini kan kita sudah sampaikan bahwa ada agenda PSM Cup U15 yang pertama kali dia selenggarakan di Kota Makassar dan diikuti oleh berbagai kalangan. Mungkin maksudnya kalangan di sini adalah berbagai daerah nih ya. Berbagai daerah yang ikut serta dalam kegiatan ini. Tentunya ini akankah menjadi agenda yang berkelanjutan atau mungkin akan dikemas lagi dalam model seperti apa nih Kak? Ya, yang pertama saya mau sampaikan alhamdulillah dulu ya, karena kegiatan PSM Cup U15 ini adalah kegiatan yang pertama dan alhamdulillahnya karena disupport oleh founder Pak Haji Aksa Mahmud dalam kegiatan ini. Ya, dalam sambutannya beliau kemarin mengatakan bahwa kalau ini yang pertama, berarti harus ada yang kedua, ada yang ketiga. Artinya apa? Bahwa kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutinitas setiap tahun diadakan. Bukan hanya PSM Cup U15, tetapi kelompok usia dini 10 dan 12 itu akan kami juga adakan. Itu secara nasional, insya Allah nanti di bulan 7 2024 ini, tanggal 4 Juli sampai tanggal 7 Juli. Nah, itu skalanya nasional, kelompok usia 10 dan 12. Dan insya Allah nanti event yang selanjutnya nanti di usia 17, itu kami adakan nanti di bulan Oktober. Nah, itu dalam rangka ulang tahun PSM. PSM Makassar. Ya, Juli, Oktober udah ada agenda nih. Sudah ada, usia 17. Tentunya harapan kami ini adalah kegiatan yang sifatnya kontinu. Dan sudah menjadi agenda tahunan ke setiap tahun. Jadi pihak sponsor ya ini sekarang sudah menjadi agenda tahunan, sudah bisa berkolaborasi. Mungkin tahun ini event ini belum mungkin event selanjutnya usia 17 bisa berkolaborasi membantu kami tentunya dari segi finansial paling penting ya, karena kasihan ini anak-anak bermain ya, kalau perlu nanti ke depannya sudah tidak ada lagi uang registrasi pemain. Ya, ditanggung oleh pihak sponsor semua kan. Ya, berarti saat ini memang masih ada biaya, ada biaya untuk membantu operasional kegiatan kan. Gitu. Iya. Jadi pada intinya dari Villanesia sendiri nanti ada 2 event lagi lanjutannya di bulan Juli dan bulan Oktober. Kemudian tentunya diharapkan bagi para mungkin yang punya banyak rezeki, betul, Kak Rijal bisa membantu dari segi finansial untuk keberlangsungan dari event-event yang ada, untuk juga bagaimana memperlihatkan dan juga mengasah kemampuan yang dimiliki anak-anak khususnya yang berada di usia dini seperti umur 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun itu ada semua ya Kak, nanti akan diselenggarakan dan nanti akan dibina lebih lanjut di akademi yang tersedia di Villanesia. Terima kasih Kak Rijal sudah menyempatkan waktu ke studio Tribun Timur dan juga membagikan informasi kepada Tribuners. Semoga informasi yang kami berikan dan juga sajikan buat Tribuners bisa bermanfaat. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili Kak Rijal dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.